ini kita akan menyambung beberapa amalan yang akan menyelamatkan manusia dari siksaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan birrul walidain merupakan salah satu amal yang bisa membuat seseorang itu selamat dari siksaan azab kubur dan siksaan neraka. Di dalam kitab Mu'jam Kabir diriwayatkan hadis nomor 39, hadis dari Abdurrahman ibnu Samurah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitul barihati ajaban. Aku melihat kemarin sesuatu yang sangat ajaib. Rasul bermimpi. Ru'yatun nubuwah itu merupakan bukti nyata. Ra'aitu rajulan min ummati qadihtawashathul malaikah. Aku melihat seorang laki-laki itu telah dihalau oleh seorang malaikat. Faja'ahu wudu'uhu fastanqadhahu min dzalik. Maka datanglah wudu'nya sehingga orang tersebut selamat dari halauan malaikat. Kalau dalam bahasa Aceh kai kepung. Orang tersebut sudah dikepung oleh malaikat mau diazab. Faja'athu wudu'uhu fastanqadhahu min dzalik. Maka selamatlah dia. Ini hal yang paling mudah bagi kita untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berwudu, dawam, menjaga kontinuitas berwudu kita. Dan ini sangat banyak manfaat. Dan saya sudah merasakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di sini kita hidup di Aceh, khususnya di Lok Semawe, itu paling gampang untuk menjaga wudu. Kenapa? Karena pengalaman saya, sewaktu saya berada di Cambridge, di Inggris, untuk ambil wudu itu kita harus ke toilet. Bayangkan, mau menjaga wudu dengan suhu derajat 6 derajat Celcius, sebentar-sebentar kita harus pipis, maka kita mengambil wudu itu harus ke toilet, kunci toilet, karena nggak ada wastafel tempat kita seperti ini. Masuk ke toilet, kunci, keluarkan tisu banyak-banyak, lap, tidak boleh ada satu titik air pun yang tersisa. Begitulah kita harus menjaga. Kenapa? Karena mereka akan komplain. Begitu dilihat kita keluar, ada tetesan air di kamar mandi, dikomplain. Apa orang Islam seperti ini semuanya? Kotor, jorok, meninggalkan bekas, seperti itu. Maka kita harus menjaga dengan baik sekali. Kita ambil wudu, kita lap, wastafel kembali sehingga bersih, tidak boleh ada air. Pengalaman seperti itu kapan? Waktu saya lebih parahnya lagi di Amerika. Sewaktu di Amerika malahan kita memang sama sekali kamar mandinya itu ambalnya seperti ini. Karpet kamar mandi itu seperti ambal kita. Jadi tidak boleh ada tetesan air, tidak boleh ada air yang merembes. Maka ini adalah sebuah nikmat. Pada saat kita hidup di Aceh, tinggal buka keran, ambil terus wudu, jaga terus wudu sepanjang masa. Nggak ada yang larang, nggak ada buat aturan seperti kehidupan di Eropa. Maka kesempatan seperti ini, pada saat kita mengambil wudu, ingatlah hadis Samurah, bahwasanya seseorang itu akan diazab. Pada saat itu yang bisa menyelamatkan azabnya itu adalah wudunya. Dan hal ini bisa kita rubah tradisi saudara-saudara kita yang masih minim pengetahuannya tentang musafahah. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang di Aceh, apabila misalnya pergi ke kenduri, main sosor terus tangannya, antara laki-laki dengan perempuan, salam terus. Ya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai wudu, kita punya alasan, wudu. Nah, bisa kita tolak dengan halus. Sambil kita mengedukasikan. Ini yang perlu kita pada saat kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan selamat dari berbagai macam mara bahaya. Di antaranya hikmah wudu sangat-sangatlah luar biasa. Kita akan selalu menjadi penyelamat amal kita. Pada saat nanti kita di kehidupan setelah kematian kita akan merasakan bagaimana indahnya wudu tersebut bisa menyelamatkan kita. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati kadih tawashathu syayatin
faja'ahu dzikrullah fakhallasahu minhum. Dan aku melihat laki-laki dari umatku qad ihtawashathu syayatin, dan dia itu telah dikelilingi oleh syaitan. Faja'ahu dzikrullah fakhallasahu minhum. Maka datanglah zikirnya kepada Allah. Datanglah zikirnya kepada Allah, maka itu akan menyelamatkan kehidupannya. Penting sekali pada saat kita lagi duduk seperti ini, kita berzikir kepada Allah. Dan saya di atas mimbar ini sudah membahaskan bahwasanya ada 11 aktivitas zikir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini duduk kita ini termasuk di antara dari sekian makna zikir. Zikir itu bukan hanya seperti zikir ratib, ya, zikir berzikir la ilaha illallah, bukan seperti itu saja. Karena praktek yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW yang diketahui oleh para sahabat dan dijelaskan oleh para sahabat bahwasanya makna zikir itu banyak variasinya, banyak modelnya. Di antara salah satu makna zikir itu adalah seperti ini adalah majelis ilmu. Ini adalah salah satu bentuk zikir. Terlebih pada saat kita berada dimanapun, cobalah berupaya untuk merubah habitat kita, kebiasaan kita. Jangan biasakan pada saat kita lagi dalam perjalanan dengan mengendarai mobil ataupun sepeda motor. Jangan biasakan mendengarkan hal-hal yang membuat kita lalai. Cobalah kita isi dengan zikir. Paling tidak yang kita putar itu adalah mengaji. Jangan yang diputar itu adalah dangdut. Jangan yang diputar itu adalah hal-hal yang membuat kita itu jauh dari mengingat Allah. Kita tidak membahas bagaimana hukum musik, karena itu menjadi perdebatan di antara para ulama. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini adalah pada saat kita selalu menghadirkan zikir kita kepada Allah, mengingat Allah, maka itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul pernah mempraktekkan, dan ini dipraktekkan oleh Ali. Pada saat Rasul naik atas kuda, Rasul membaca doa lalu tersenyum. Ini praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan pada saat itu Ali naik ke atas kuda, setelah naik kuda baca doa dan tersenyum. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau buat seperti itu Ali? Karena Rasul berbuat seperti ini. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak di antara kita sewaktu kita mau mengendarai kendaraan, membaca doa dan tersenyum sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW? Mau naik sepeda motor, senyum dulu. Mau naik mobil, senyum dulu. Ini adalah hal-hal yang memang diberikan contoh oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berat pada saat kita menunggangi, saat kita mengendarai mobil, katakanlah mobil mewah. Kita sudah terbiasa tersenyum. Ada tetangga, senyum kita. Kenapa? Karena tadi sudah terbiasa sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini merupakan di antara bagaimana praktek zikir. Zikir itu tidak hanya dengan zikir setelah salat, akan tetapi zikir itu adalah bagaimana kita selalu dawam mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhath atashan minal atashi faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu. Dan Rasul melihat seorang laki-laki dari umatnya yalhathu atasha, dan dia merasa kehausan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu, maka datanglah puasa Ramadan yang membuat dia itu memberikan air sehingga dia haus dari dahaga. Apa salah satu dari makna pada saat misalnya Bapak Ibu jamaah berpuasa Ramadan, berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid? Ini adalah salah satunya pada saat nanti kelak di hari akhirat, pada saat kita sudah meninggal dunia,
maka pada saat itu seseorang itu dilihat oleh Rasulullah SAW merasa kehausan yang sangat luar biasa. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Pada saat itu datanglah puasanya yang membuat dia itu terlepas dari dahaga. Ini merupakan salah satu nikmat kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita mempunyai siklus puasa itu yang paling stabil di atas muka bumi. Berbeda dengan saudara-saudara kita. Saya pernah sewaktu di Inggris itu, kita maghrib jam 11 malam. Buka puasa jam 11 malam, sembahyang Isya jam 12, jam 3 sudah sahur. Hana ada temun puluh nafal kapuathal. Begitu panjangnya durasi harinya. Maka kita sangat beruntung hari ini. Puasa kita paling lama, ya, mulai dari jam 5, bukanya jam 7. Itu sudah paling lama. Tapi kalau saudara-saudara kita yang hidup, mungkin bahkan ada yang di Rusia, habis buka puasa, mereka langsung puasa lagi. Ada yang seperti itu. Dan pada saat tertentu, dan ini menjadi komplain. Menjadi komplain orang-orang non-muslim di Inggris. Pada saat itu orang-orang Islam kan salat tarawih. Salat tarawihnya jam 2 malam. Pernah waktu itu jam 2 Isya, jam 4 sahur. Jadi salat Isya itu jam 2 malam, ribut, orang udah tengah malam, orang mau istirahat. Orang Islam kan salat tarawih, rame. Sehingga dikomplain oleh para tetangga-tetangga yang waktu itu yang ada di Inggris. Maka ini sebuah nikmat kepada kita. Pada saat Allah masih memberi kesempatan kepada kita, maka ayo berpuasa. Kenapa? Karena kondisi puasa di tempat kita itu jauh lebih enak jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berpuasa di luar negeri. Apalagi nanti pada saat mereka berpuasa di musim dingin, malamnya terlalu lama, siangnya terlalu pendek. Berbalik dia. Apabila mereka juga berpuasa di benua Antarika, di kutub utara, maka ini adalah semua ada hikmahnya. Dan hikmah yang paling terbesar bagi kita ini, pada saat kita sudah mempunyai kesempatan, maka ayo berpuasa. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia tidak puasa, dia pasti tidak pas. Tapi ada hal yang paling harus kita jaga, di mana saya sering mengulang-ulangnya, bahwasanya ada salah seorang salafus saleh, dia sudah berpuasa selama 40 tahun, puasa sunat. Datang dia kepada seorang guru, lalu pada saat dia ditawarkan oleh guru tersebut untuk berbuka puasa, dia menjawab, saya berpuasa Tuhan Guru. Berapa lama kamu berpuasa? 40 tahun. Maka pada saat itu guru tersebut mengatakan, engkau telah membuka puasa selama 40 tahun. Kenapa? Karena ada rasa bangga. Maka hati-hati hari ini, pada saat kita sudah bisa menjaga puasa Senin, Kamis, ataupun puasa-puasa sunat, jangan pernah merasa bangga dengan amal-amal tersebut. Ada saat orang ditawarkan, ayo makan, oh saya puasa Daud saya, sudah sekian tahun, dijelaskan lagi, begini. Tak ada yang tanya pun. Tapi dengan bangga dia jelaskan. Ini yang paling bahaya. Dikarenakan apa? Dikarenakan ma'asi khafiyah. Ada kemaksiatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yaitu maksiat hati. Kemaksiatan hati ini harus kita jaga. Sehingga apa? Mungkin di antara kita sanggup untuk tidak melakukan maksiatul jawarih, untuk tidak bermaksiat secara anggota tubuh, namun maksiat hati ini yang perlu kita jaga. Sehingga kita pada saat kita melakukan puasa inilah yang akan membuat kita itu terselamat pada saat kita kehausan nanti di hari akhirat. Maka puasa inilah yang akan datang untuk menyegarkan kembali kita.